Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, ibu orang tua siswa yang saya hormati, serta tamu undangan dari rekan-rekan guru yang saya banggakan, serta anak-anak yang ibu cintai. Terima kasih sudah berkenan untuk menghadiri undangan saya untuk memenuhi salah satu tugas dari program pendidikan guru penggerak, yaitu pada kegiatan aksi nyata dari modul 3.2 dengan judul Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Pada kesempatan ini yang diharapkan adalah kita semua bisa menganalisis atau memetakan aset atau modal apa yang dimiliki oleh sekolah kita. Jadi nanti hasil akhirnya itu kita akan berdiskusi, akan bermusyawarah untuk menganalisis aset-aset apa sih yang dimiliki oleh sekolah kita yang bisa dikembangkan untuk menunjang program sekolah kita SD Negeri 2 Karangasem. Begitu. Next. Nah, pada materi modul yang saya pelajari ini menganggap sekolah itu merupakan sebuah ekosistem ya. Dan ekosistem di sini maknanya sama dengan pada pembelajaran IPA. Apa ekosistem Silmi? Ekosistem itu apa ya? Ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik ya, hubungan timbal balik antara faktor biotik dan abiotik. Sama di sekolah juga, sekolah kita itu memiliki ada faktor biotiknya, ada faktor abiotiknya. Biotik itu yang hidup, abiotiknya itu yang tidak hidup. Contohnya faktor biotik yang ada di sekolah itu apa saja? Guru, ya, manusia, siswa, orang tua, komite. Kalau abiotiknya orang kelas, isi sarana dan prasarana ya. Ya, yang seperti itu. Jadi sekolah juga merupakan sebuah ekosistem yang ada hubungan timbal baliknya antara abiotik dan biotik. Nah, ini untuk pengembangan sekolah memanfaatkan yang tadi itu ada faktor biotik dan abiotik itu, kita harus menggunakan yang namanya pendekatan ya. Kalau selama ini kita kadang berpikir pendekatan itu berbasis masalah ya. Kalau misalnya ada masalah ini solusinya bagaimana gitu ya, biasanya seperti itu. Jadi setiap kita membuat program biasanya bertolak dari masalah gitu. Nah, sementara untuk pembaharuan pendekatan yang namanya inquiry apresiatif itu, justru pendekatan itu jangan berbasis masalah, tapi harus berbasis aset gitu ya. Berbasis apa yang kita punya dikembangkan, bukan masalah naon kajian program gitu, kayak muncul DPD baru bikin program mantik, kalau bukan seperti itu ya. Tapi justru kita harus menganalisis dulu kita itu punya apa gitu untuk dikembangkan menjadi sebuah program. Di sini ada perbedaan antara deficit based approach sama kalau ini salah ya, yang ininya harusnya asset based approach ya. Jadi kalau deficit based approach itu fokus pada masalah dan isu, berputar pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang gitu ya. Kemudian fokus mencari bantuan dari sponsor atau instansi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Itu sudah biasa kita lakukan ya. Jadi mencari solusi, kumaha carana, bagi apa yang harus dikembangkan, harus kemana minta bantuan, itu biasanya seperti itu. Sementara kalau defisit itu kelemahan ya, berbasis kelemahan, kekurangan. Kalau yang asset based approach itu fokus pada aset dan kekuatan yang dimiliki oleh kita, membayangkan masa depan, bukan yang hayal, tapi lebih ke membuat visi gitu ya, lebih ke membuat visi. Kemudian berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Misalkan tahun ini tuh banyak meraih kejuaraan, nah ini tuh bisa sukses
ini tuh apa gitu yang mendasarinya. Kemudian mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Jadi aset dan kekuatannya itu diklasifikasi, kemudian merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, kemudian melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Begitu untuk aset based approach. Nah, ini banyak. Kenapa harus menganalisis aset, memetakan aset? Karena kita itu harus menciptakan komunitas yang sehat dan resilient. Apa sih resilient? Resilient itu tangguh ya. Jadi komunitas yang ada di sekolah itu harus sehat dan tangguh gitu. Jadi itu ada masalah, kalau ada masalah teh lemah gitunya, menghindari masalah justru harus menjadi sebuah tantangan gitu. Kenapa Anda sih? Kasih dia gitu ya. Jadi resilient itu tangguh. Nah itu sekolah itu harus seperti itu karena namanya hidup tidak akan lepas dari masalah gitu. Harus menjadi komunitas yang sehat dan resilient gitu ya. Next. Ciri-cirinya yang sehat dan resilient itu seperti apa? Adanya praktik dialog berkelanjutan dari partisipasi anggota masyarakat. Di sini mungkin masyarakat sekolah ya, artinya masyarakat sekolah. Kemudian munculnya perilaku yang menghargai keragaman, mendorong dialog penduduk yang aktif, partisipasi dan kepemilikan masyarakat atas masa depan. Jadi masa depan sekolah itu bukan milik seseorang, tapi milik masyarakat sekolah. Nah, kayaknya kalau untuk yang dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat SD2 mah sudah ya, sudah keren lah ya. Next, menumbuhkan komitmen terhadap tempat. Nah, itu perilaku akan memperkuat koneksi warga dan komunitas, lingkungan dan ekonomi lokal mereka. Membangun koneksi dan kolaborasi. Tentu ya, di sekolah itu tidak akan bisa sukses sendirian ya. Harus ada koneksi dan kolaborasi. Kemudian mengenal dirinya sendiri dan membangun aset yang ada. Nah, di sini perilaku yang menemukan, memetakan, menghubungkan dan memanfaatkan sumber daya seluruh komunitas yang ada. Jadi membentuk masa depan sebuah organisasi itu bersumber dari aset yang ada. Jadi ulang layang-layang gitu. Butuh ada ayah mah anggaran ya nah gitu ya. Jadi saya ayah dan next. Kita kayak maksa kemudian ciri karakteristik komunitas yang sehat selanjutnya yaitu bertindak dengan observasi ide dan peluang. Nah, jadi lebih ke ide dan peluang, tidak ke masalah dan tantangan ya, tapi ke ide dan peluang. Mendorong pencarian tanpa akhir untuk ide-ide baru dan tepat. Dalam setiap unsur sekolah pasti ada sesuatu yang berhasil. Kemudian menanyakan ada masalah apa, bagaimana memperbaikinya, itu yang defisit approach ya. Defisit approach itu pasti kan ada masalah apa, bagaimana memperbaikinya, itu bersumber dari kelemahan ya. Tapi harusnya apa yang telah berhasil dilakukan, bagaimana mengupayakan supaya lebih baik lagi gitu. Jadi kalau dalam hidup mah positive thinking maknanya. Kemudian merangkul perubahan dan bertanggung jawab ya. Kita tidak bisa mengelak dari perubahan ya. Karena memang hidup itu tidak abadi, yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Kemudian menghasilkan kepemimpinan. Nah ini yang agak berat, ini tugas sebagai pemimpin di sekolah Jadi katanya ya, untuk dikatakan seseorang sukses memimpin itu bukan hanya sukses pada saat itu memimpin, tetapi bisa mengkaderisasi gitu ya. Jadi bisa menularkan jiwa kepemimpinannya itu kepada yang lain. Jadi istilahnya tidak pintar untuk diri sendiri gitu, tapi bisa menularkannya untuk rekan yang lain. Itu yang berat. Jadi kaderisasi itu perlu dilakukan oleh seorang pemimpin. Next. Nah ini yang disebut aset. Nanti kita akan asetan. Nanti kita itu akan menelaah aset yang diberi pada dasar 2 itu. Ini yang ditelahnya ya. Aset itu merupakan modal ya. Ini aset sekolah atau modal sekolah yang diketik dari Green and Mainz. Itu ada 7 ya. Yang pertama modal manusia. Nah, modal manusia di sini yang ada di
masyarakat sekitar. Nah itu termasuk ke dalam modal manusia. Bagaimana nanti untuk memetakannya? Ini pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warganya dalam sebuah komunitas. Atau dengan kata lain, inventarisasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Hati, perasaan, tangan, keterampilan, kepala, pikiran, kecerdasan. Jadi, nah itu bisa dipetakannya misalkan, oh di SD 2 katakannya sama, guru, nah mau semua, nah itu aset gitu, ya. Atau misalnya ternyata muridnya udah punya dasar kalaliter misalkan, itu juga aset ya. Atau muridnya banyak, sama itu aset. Berarti itu berdasarkan aset berdasarkan aspek manusia. Next, modal sosial ya. Kalau modal sosial itu apa? Norma aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan atau networking antara unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Nah, ini kalau unsur sosial itu lebih ke hubungan baik hubungan individu dengan individu, individu dengan organisasi, dengan kelompok ataupun dengan masyarakat. Itu juga sebagai modal. Kadang kan ada ya, misal suatu sekolah tidak dipercaya gitu oleh masyarakat karena hubungan sosial guru atau bagian dari sekolahnya itu kurang baik dengan masyarakat gitu. Nah ini aset juga itu sosial itu ya. Ayuda, aset itu bukan kita semua ya. Ini aset. Next, modal politik. Modal politik itu bukan yang sekarang pencairan PDIP. Bukan anggota dewan saja gitu ya. Maksud modal politik di sini itu lebih ke ke interaksi kepada orang-orang yang melahirkan kebijakan. Salah satu contohnya itu ada RT, RW, gitu lurah. Itu kalau hubungan kita baik kan untuk menjalin kerjasama, misalkan ya ayah selokan kotor kayak kemarin ya Pak, asal Pak RW bersih. Nah itu kan karena ada punya aset politik gitu ya. Jadi sekolah itu punya modal politik. Dengan pembuat kebijakan setempatnya bagus, maka nanti akan terjalin kerjasama yang bagus gitu maksudnya. Modal agama dan budaya. Nah, agama dan budaya ditanya modal. Bagaimana cara mengidentifikasi dan memetakan modal budaya dan agama itu? Kita akan sering kan kalau di sini alhamdulillah muslim semua ya, jadi kita bisa misalkan merayakan hari raya, hari besar umat Islam bareng-bareng gitu ya. Nanti itu tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya juga akan mendukung terhadap kemajuan komunitas sekolah. Modal fisik, nah ini mah tidak asing ya fisik mah. Fisik itu ada bangunan, ada infrastruktur. Kalau bangunan sudah jelas ya, bangunan sekolah apakah sudah memadai atau sudah bagus, sudah atau kurang, nah itu modal bangunan. Kalau infrastruktur sarana prasarana, bisa saluran pembuangan, sistem air, mesin dan sebagainya ya, sarana prasarana pendukung terhadap jalannya sekolah. Modal lingkungan alam, nah ini modal lingkungan alam misalkan kita punya taman atau punya kebun sekolah, itu lingkungan alam. Atau punya sungai yang di belakang laut, itu Pak bisa di situ daripada banjir. Itu termasuk ke dalam modal lingkungan atau alam. Kita berada di daerah apa gitu. Nah itu bisa dijadikan modal untuk pengembangan sekolah. Nantinya lebih ke kayak misalkan ke pengembangan P5 ya, kalau dalam kurikulum Merdeka kan kalau lihat di contoh-contoh yang dari Kemendikbud mah, kalau yang di daerah pertanian ada ada P5-nya itu bercocok tanam misalkan nanam pakcoy, seperti itu karena punya modal lingkungan gitu. Nah yang terakhir ini modal finansial. Tuh terakhir finansial mah ya. Anu utama manusia. Modal finansial itu merupakan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas gitu. Nah itu next. Sudah selesai semua pemaparannya tentang aset sekolah ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke pemetaan. Terus pemetaan Batak. Terus saya mau ditanyakan tidak? Kalau tidak langsung ke
pemetaan saja ya, langsung ke pemetaan. Tulis sini. Yang tadi modal manusia SD Negeri 2 Parakanyasa kira-kira yang menjadi aset SD 2 dilihat dari manusianya apa saja. Kita manusia asetnya naon? Dulunya yang baik hati dan tidak sombong. Bisa itu aset, itu sebagai modal. Boleh. Modal manusianya satu apa? Oh, guru-gurunya berwawasan luas. Siap, tulis next apa lagi? Oh ya, kualifikasi pendidikan sudah sesuai. Kualifikasi pendidikan guru sudah sesuai. Lagi? Personilnya rajin dan ulat. Selain dari aspek guru, dari aspek lainnya dukungan orang tua, masyarakat. Bagaimana Ibu? Dukungan baik-baik saja. Hubungan baik. Terjalin. Itu kalau hubungan yang baik masuknya nanti ke sosial. Manusia. Jadi manusia itu lebih ke kayak ke tingkat pendidikan, terus yang tadi tuh pemetaan itu. Misalkan teh orang tuanya, anak-anaknya boleh, murid-muridnya. Orang tua harus mendukung. Pendidikannya kebanyakannya pendidikan lulusan SMA ke atas sehingga mengerti tentang pendidikan. Tapi apa lagi manusianya? Kalau sudah manusia apa nih? Modal sosial. Memiliki hubungan yang baik antara personil, antara masyarakat. Jadi sudah terbukti kita dapat bantuan dari anggota dewan. Berbagai bantuan dari anggota dewan. Bukan terjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan pembuat kebijakan setempat. Budaya apa yang lupa? Melestarikan kearifan budaya, kearifan lokalnya apa lebih ke religius sih ya, masyarakatnya religius Islam juga, iya, jadi religius Islam. Modal fisik, nah bangunan sudah layak atau tidak? Bangunan kelas sudah layak. Kemudian sarana prasarana belum kata. Oh iya, belum ada. Kemudian lingkungan alam, kita punya taman ya, lingkungan itu bisa ditata sebagai apa gitu, taman sekolah. Modal finansial. Ayo, mangga Teh Yuda. Secara finansial bagaimana itunya, grafiknya? Naik. Modal manusia sudah, fungsinya modal sosial juga sudah, kemudian modal politik. Next, modal sosial budaya, modal religius, sosial budaya, modal fisik dan modal finansial. Ya, secara finansial mengalami peningkatan itu bersumber dari dana operasional sekolah ya. Nah ini untuk sementara pemetaannya sampai di situ dulu ya. Nanti kita akan ada pertemuan kedua, ketiga untuk menyimpulkan modal atau aset sekolah kita itu mau diapakan gitu, untuk dijadikan program seperti apa dengan modal dan modal yang sudah kita analisis barusan.
mungkin itu alhamdulillah sudah tercipta meskipun belum sampai kesimpulan karena harus ditindaklanjuti ya. Tapi sebelumnya barangkali ada yang mau diungkapkan, refleksi terhadap kegiatan hari ini ya, dengan cara menjawab bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan ini. Ulah bilang tunduk kemudian yang kedua, hal baru apa yang diperoleh ya, dan yang ketiga, kira-kira kedepannya mau apa dengan hal baru yang diperoleh hari ini. Dipersilahkan dari masing-masing unsur untuk mengungkapkannya. Mangga ada dari unsur apa dulu? Ada ulah unsur besi, aluminium. Dari unsur apa? Yang paling banyak dulu deh dari unsur guru, mangga. Sahan pada mengungkapkan perasaan hal baru apa, kedepannya mau bagaimana, segitu saja. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan seperti ini ya, yang saya rasakan itu rasa bahagia ya. Bahagia. Di rumah hari. Ya alhamdulillah dengan adanya kegiatan seperti ini merasa sangat bahagia karena bisa mendapatkan berbagai pengetahuan baru ya, yang awalnya memandang bahwa semua program atau semua kegiatan yang akan kita laksanakan itu harus berasal dari suatu masalah. Namun dengan adanya kegiatan seperti ini menjadi lebih paham gitu bahwa yang untuk meningkatkan program yang dari sekolah kita itu harus berasal dari potensi atau sesuatu yang ada di sekolah kita, kemudian kita akan mengembangkannya dan meningkatkannya untuk kemudian di masa depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Lili. Program yang sesuatu yang akhirat. Keren. Makasih Ibu Lili yang didudukin dari Ibu Kepala. Mas Ali sami wae iya, mungkin ini modal-modal sosial budaya seperti semua materi yang telah diberikan oleh Ibu Guru Penggerak sangat menambah pengetahuan berupa untuk meningkatkan keadaan di sekolah ini supaya lebih maksimal dalam pelayanan, baik pelayanan aset manusianya atau aset apa manusia. Ya, atau aset yang hidup atau aset yang tidak hidup gitu. Mungkin itu biar kita jadi diketahui kekurangannya diketahui dari pembelajaran guru penggerak ini mana yang perlu ditambah gitu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ibu Kepala sudah menyampaikan. Dari Bunda, enggak perwakilan. Sama aja. Meskipun tergabung membuat channel. Terus ya bahagia aja. Bahagia aja. Tos. Bisa. Belin enggak? Bahagia karena mengalami peningkatan Dalam pembelajaran. terima kasih. Ya. Bapak Bade, enggak. Soalnya salah mengikuti kegiatan
kegiatan ini alhamdulillah senang karena menambah ilmunya. Setahu saya aset itu sebelumnya setahu saya itu SDA, SDM sama Sarpras saja, ternyata ada aset dikelola oleh Pemkot. ternyata ada aset sosial politik yang seperti itu. Iya. Dan untuk aset sumber daya alam memang itu sangat menentukan ya, karena termasuk 4 unsur ya, udara, air, dan matahari, dan tanah juga menentukan ya. Itu juga menjadi aset. Dan untuk sumber daya manusianya mungkin tidak terlalu berlebihannya, karena tangan, kaki, mata, bibir juga itu termasuk aset juga seperti itu. Karena memang itu bisa menjadi modal seperti modal dan model Ya, terima kasih Bapak sudah melengkapi apa yang kurang, terutama dalam kemanusiaan. Mungkin itu saja ya, sudah cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan keberkahan, menjadi ladang pahala. Bapak yang seharusnya tidur sekarang menghadiri. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bukan sekedar omong kosong dan hanya menyelesaikan tugas saja, tetapi ada dampak positif terhadap kita semua, utamanya terhadap sekolah dan terhadap murid. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima